Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang selalu memberikan anugerah, memberikan kita berbagai macam nikmat, pertolongan, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, berzikir, bersalawat, dan lain-lain daripada kalimah thayyibah di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hadithu sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37 dari arba'in hadis. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabarak wa ta'ala qala: Inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadihil huruf. Hadis yang ke-37 dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang beliau riwayatkan dari Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Qala, berfirman Allah, Inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menentukan, telah menetapkan segala macam kebajikan dan segala macam kejahatan. Jadi Allah sudah menakdirkan yang ini kebaikan, yang ini kebaikan, yang itu kebaikan, yang ini kejahatan, ini kejahatan, ini kejahatan. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah menjelaskan demikian itu, maka barang siapa yang mencita-cita, maksudnya mencita-cita di sini adalah memutuskan di dalam hatinya, memutuskan, menetapkan dalam hatinya dengan satu kebajikan. Hati telah menetapkan bahwa besok hendak membaca Quran 2 juz.
hati menetapkan bahwa besok hendak sembahyang duha sekian rakaat. Nah, ini sudah merupakan keputusan hati. Itu dimaksud dengan hamma bihasanah. Falam ya'malha, maka dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Ternyata besok kada dikerjakannya apa yang sudah diputuskannya pada malam tadi. Kenapa kada dikerjakan? Imma limani'in, kata pensyarah hadis ini. Ada kalanya karena sesuatu yang menegah, misalnya sakit. Rencana besok tadi hendak membaca Quran sekian juz, sudah niat malam tadi, sudah keputusan malam tadi, kenyataannya siang sakit. Nah, lalu kada kawa. Auli fawatin, atau karena keluputan, hendak sembahyang ke masjid berjamaah, itu keputusan hati. Berangkat ke masjid, ternyata orang sudah tuntung sembahyangan. Nah, karena keluputan. Niat hati hendak menuntut ilmu, tulak ke pengajian, itu sudah keputusan. Berangkat ke pengajian, ternyata perai. Ternyata orang kada ada pengajian. Auli ghairihi, atau yang lainnya. Ada perubahan hati, bukan karena penghalang, bukan karena keluputan, cuma ada perubahan hati. Malam tadi padahal sudah bulat hati memutuskan bahwa besok hendak ini. Ternyata pada kenyataannya, kenapa hati hendak kada jadi? Tapi malam tadi sudah 100% bulatnya. Katabah Allah indahu hasanatan kamilah, Allah menulisnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan sempurna, tanpa ada kurang sedikit jua pun. Artinya keputusan hati kita untuk melakukan kebaikan itu, walaupun kada terlaksana, tetap diberi Allah satu kebajikan, satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabah Allah indahu asyra hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Jika dia memutuskan, menetapkan hatinya dengan perbuatan baik, memutuskan besok membaca Quran 1 juz, besok hari terlaksana dibacanya 1 juz tadi, Allah tulis di sisinya 10 kebaikan. Nah, 10 pahala, 10 ganjarannya. Ini merupakan sekurang-kurang ganjaran, seminimal-minimal ganjaran itu 10. Bisa sampai 700 lipat ganda, tergantung apa amalannya. Karena setiap amalan mempunyai nilai yang berbeda-beda di sisi Allah. Dan bisa sampai kepada berlipat ganda yang banyak, yang lebih daripada 700 itu. Nah, ini apabila kita dapat melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hati kita. Para muhibbin rahimakumullah, para pensyarah hadis ini menjelaskan dalam beberapa kitabnya, kebaikan atau perbuatan taat itu bisa berlipat ganda 10 tadi disebutkan. Contohnya kayak apa nang 10 itu? Seperti kita membaca subhanallah
Nah, kita baca subhanallah diberi Tuhan 10. Subhanallah 2 kali diberi Tuhan pulang 10. Nah, sekali subhanallah dapat 10. Ada yang pahalanya itu berlipat 20. Membaca la ilaha illallah. Nah, kalau kita membaca la ilaha illallah itu 20 pahalanya. Kada 10, 20. Dan ada lipat ganda itu yang 30, yaitu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sekali alhamdulillah 30 ganjaran, 30 pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala subhanallah falahu asyru hasanat, wa man qala la ilaha illallah falahu 20 hasanah, wa man qala alhamdulillah kutiba lahu 30 hasanah. Ujar Nabi kita, siapa yang membaca subhanallah baginya 10, membaca la ilaha illallah dapat 20, membaca alhamdulillah maka pahalanya 30. Para muhibbin rahimakumullah. Ada lagi yang berlipat ganda itu sampai 50. Nah, jadi tasara kita hendak mencari amalan nah mana yang patut diperbanyak kita. Apa yang 50 itu artinya sekali baca dapat 50 ganjarannya. Yang pertama, membaca Quran tapi mengerti artinya. Nah, membaca Quran paham artinya. Kalau kita membaca Quran tapi kada paham itu 10 aja. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita baca, itu 50 diberi ganjaran oleh Allah. 50 per huruf. Per huruf 50. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, paham artinya bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 19 kali 50 dapat pahala. Nah, yang kedua yang berganda 50 itu adalah orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci walaupun kada paham artinya. Nah, ini berwudu dalam keadaan suci, lalunya membaca Al-Quran, mun artinya kada mengerti, artinya kada paham, cuma ini berwudu tadi suci. Nah, itu pun diberi ganda oleh Allah 50 kali lipat ganda. Ada satu ibadah, satu taat yang berlipat ganda sampai 700, seperti apa yang disabdakan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 700 artinya amun kita bersedekah 1000 itu gandanya 700.000. Apa yang 700 ganda itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man arsala nafaqatan fi sabilillah wa aqama fi baitihi falahu bikulli dirhamin bi 700 dirham. Ujar Nabi, orang yang mengirim dana untuk perjuangan sabilillah dan dia diam di rumah. Ini kirim duit saja. Ada orang di sana memerlukan sabilillah, kirim dana ke sana. Ini di rumah aja begana. Nah, 1 rupiah duit yang dikirimnya itu bernilai 700 rupiah. 700 rupiah. 700 kali lipat pahalanya diberi Allah. Nah, kemudian lagi ada satu ibadah, satu kebaikan yang sekali kita perbuat dilipat gandakan 7.000 lipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
Wa man gaza bi nafsihi fi sabilillah falahu bi kulli dirhamin sab'atu alafi dirham. Nah, orang ini berperang fi sabilillah membawa ungkus seorang. Nah, kadang memerlukan bantuan orang. Inya berperang fi sabilillah, kuda-kuda seorang inya nukar, pedang-pedang seorang inya nukar, semua peralatan perang nukar seorang. Nah, duit yang ditukarakannya itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, setiap 1 dirham menjadi 7.000 dirham. 7.000 kali lipat. Nah, 7 biji pahala, 7.000 biji pahala. Nah, jika pahalanya itu nang kaya bula 70.000 biji, 7.000 biji kada muat rumah kita. Jika berbiji-biji pahala tuh, nah, dapat 7.000. Dan lagi ada satu ibadah, satu ketaatan yang bila mana kita melakukan itu, kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 1 juta kali lipat. Sekali kita perbuat, dibayar oleh Allah 1 juta biji pahala. Andai kata pahala itu di akhirat kayaknya berupa batang kurma, kebun di surga itu, nah maka itu 1 juta batang pohon kurma. Berapa hektar jaka gatah ditanam itu, 1 juta pohon. Jika pahala itu nanti di akhirat berupa bidadari, sekali kita berbuat itu diberi Allah 1 juta bidadari. 1 juta. Ibadah apa yang berlipat 1 juta kali lipat itu? Rasulullah SAW menyatakan, man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Bacaannya, amalannya, ujar Nabi kita, barang siapa yang masuk pasar, masuk ke pasar, masuk ke duta mall umpamanya, masuk ke situ, baca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja baca di tangga duta mall tuh, baca ingatakan itu. Nah, mesti kunyuk-kunyuk di situ lagi, diberi Allah kita pahala 1 juta kali lipat. Nah, 1 juta. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, para aulia-aulia, mereka itu kadang-kadang ada ke pasar berjalan, bukan ke pasar bertukar cuci mata kada, tapi untuk membaca ini, nah mengamalkan ini. 1 juta mana yang cari pahala 1 juta? Sambahyang hancur awak kada tahu 1 juta pahalanya. Nah ini begitu masuk toko baca sekali aja dapat pahala 1 juta kali lipat, dihapuskan dosa kita 1 juta kali 1 juta dosa dihapus oleh Allah, dosa yang halus-halus amun habis bakakat nangganal di berikutinya, dan Allah tinggikan baginya 1 juta derajat. 3 kali sehari ke pasar 3 juta, cari ke pasar aja. Isukan ke pasar, bisa bida kuliling, kena kamarian ke pasar, dan mutur ke dalam mutur ke kuliling pasar bacaan itu. Nah, jadi bulik kada sia-sia membawa jutaan pahala. Nah bahkan lagi ada satu ibadah, satu taat yang apabila kita amalkan, kita lakukan itu, diberi Allah ganjaran 2 juta. 2 juta kali lipat.
Makanya orang alim tuh kada banyak kada ba'ama, tapi sekali ba'ama dapat 2 juta inya. Nah, menang orang kada tahu, subhanallah, 10 aja subhanallah kalau tadi. Subhanallah 10 aja. Orang alim sekali ke pasar bulik 1 juta inya dapat. Nah, kalau Pak Amal aja sidin itu. Sini mau Pak Amal kada orang ngejar. Bujur kata Pak Amal, tapi amalan orang amalan nang patin sekali baca sama 2 juta kali lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 11 marrah kataballahu lahu alfi hasanah wa man zada zadahullah." Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 11 kali. Jangan kurang pada 11, mun lebih baik minimal 11. Nah, kalau kita baca 11 kali ini tuh, maka ganjarannya 2 juta kali lipat pahala. Handap aja bertambah sedikit pada amalan kita hari-hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan. Itu aja tambahannya. Ilahan wahidan samadan. Ilahan wahidan samadan. Betul, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa semua ujungnya itu 11 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan. Ilahan wahidan samadan. Tadi diingatakan semacam pemulaannya rancak aja sudah baca, ujungnya maginnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 11 kali tapinya. Nah, ini hadis Rasulullah menyatakan demikian, diberi ganjaran oleh Allah 2 juta kali lipat. Siang bisukan 11, mbah maghrib 11, 4 juta. Mengkita subhanallah, subhanallah beliuran kada sampai 2 juta. Subhanallah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, inna min fadlillahil azim ala ibadihi al-mudha'afata bintiqalil hasanah min syakhsin ila syakhsin akhar kaman tasaddaqa ala fakirin bidirhamin fatasaddaqa bihil fakir ala salis wa huwa ala rabi' wa huwa ala khamis wa huwa ala sadis padal khamis asyratun walir rabi' mi'atun walisalis alfun walisani asyratu alaf walil awal mi'atu alfin. Sebagian daripada karunia Allah yang maha besar, bahwa Allah melipat gandakan pahala itu dengan sebab berpindah kebaikan dari seseorang kepada seseorang. Misalnya si nomor 1 memberi 1 dirham kepada nomor 2. Si nomor 2 ini memberiakan pulang duit itu kan nomor 3. Si nomor 3 memberiakan pulang duit itu kan nomor 4. Nomor 4 memberiakan pulang duit itu kan nomor 5. Kan nomor 5 memberiakan pulang duit itu kan nomor 6. Nomor 6 ke warung minum habis duitnya. Nah, nang nomor 5 itu dapat pahala 10. Jadi unjuknya ke nomor 6 dibelanjakannya. Nomor 5 dapat 10. Nang nomor 4 dapat 100. Nang nomor 3 dapat 1000 kali lipat. Nang nomor 2 dapat 10.000 kali lipat. Yang pertama itu dapat 100.000 kali lipat.
Jadi para aulia dahulu mereka seringkali melakukan ini. Ayo kita beramal nah. Kena pemberiakan 2 jam, kena beriakanlah pulang ke situ, beriakan pulang ke situ, beriakan ke situ, beriakan ke sana. Nah, kenapa? Hanya untuk melipat gandakan pahala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam dunia mungkin kita kadang merasa terlalu penting lipat ganda pahala ini. Tetapi begitu kita habis umur, mulai dalam kubur, nah ini sangat diperlukan lipat ganda ini untuk mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan. Di dunia memang kadang kita rasa, mungkin kita kadang menghiraukan hal-hal macam ini. Begitu kita sudah masuk alam barzakh, di alam kubur, alam akhirat, timbang menimbang amal, nah itu pencarian amal kayaknya, kekurangan amal. Karena banyaknya dosa, kesalahan yang kita perbuat. Bila kita banyak membuat atau membuat amalan yang banyak berlipat ganda ini, insya Allah kalau ada hutang di situ. Ada ini kesalahan kita, oh tambah ini kita ada stok, ada cadangan. Ini ada dosa kita, tambah ini ada, mumpung kita cadangan menutupinya kesalahan-kesalahan itu. Oh ada dosa kita ini masuk, buat lagi kebaikan kita. Nah jadi lipat ganda ini sangat diperlukan di akhirat kaina. Makin banyak tabungan kita, makin banyak tabungan kita, makin berharap kita selamat untuk ditimbang amal kebaikan dan amal kejahatan. Itu bisa menang kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sambungan hadis tadi, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang memutuskan dalam hatinya untuk melakukan kejahatan, bulat sudah keputusan untuk melakukan kejahatan, sampai waktunya kada jadi, kada jadi. Kada jadinya ini karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, maka ditulislah baginya itu 1 kebaikan. Jadi pahala jadinya. Jadi pahala. Nah, kalau kada jadinya itu karena selain Allah, putus sudah melakukan kejahatan, isuk garing, kada jadi turun, menggigil awak. Nah, kada mau sudah putus, sudah isuk hendak berbuat kejahatan, karena garing lalu kada jadi. Nah ini la lahu wala alaihi, artinya 0, kada napa-napa. Jadi dosa kada, jadi pahala kada. La lahu wala alaihi. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang memutuskan hatinya dengan kejahatan, lalu dia kerjakan kejahatan itu, nah, itu ditulis oleh Allah hanya 1 kejahatan. Itu pun menurut hadis yang lain sesudah 6 jam kita melakukan dosa itu. Nah, jadi kita melakukan dosa, malaikat atitkah ngarannya mencatat dosa nih, begitu mencatat jangan ujar rakib, tunggu 6 jam kalunya tubat. Nah. Para muhibbin rahimakumullah, jadi 1 dosa itu 1, namun ada beberapa sebab dosa itu bisa berlipat ganda. Antara lain apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Juraij. Beliau mengatakan innal khati'ah di Makkah bimi'ati khati'ah. Berbuat dosa di kota Mekah itu sama dengan berbuat 100 dosa di kota lain. Makanya itu Sayyidina Umar setiap kali musim haji beliau menghimbau. Jadi Sayyidina Umar, hai orang Mesir, misrakum, buliklah kamu ke Mesir. Hai orang Yaman, buliklah engkau ke Yaman. Nah, supaya Makkah ini suci, karena berbuat dosa di Mekah itu berlipat ganda ganjarannya. Menurut Syekh Ibnu Juraij tadi,
balagani telah sampai kabar kepadaku, ujar si jin, annal khati'ah di Makkah bimi'ati khati'ah. Satu kali kita berdusta di Makkah sama 100 kali berdusta di lain. Nah, menipu orang di Makkah 1000 sama menipu orang di lain 100.000. Pokoknya dosa 100 kali lipat, 2 lipat gandanya. Dan antara lain lagi yang dilipat gandakan itu adalah Ramadan. Cuma kada dijelaskan berapa kali lipat gandanya. Cuma Rasulullah menyatakan innas sayyi'at tudha'afu fi Ramadan, bahwa dosa itu dilipat gandakan pada bulan Ramadan karena kesucian. Nah, jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan waktu Ramadan contohnya. Itu memperbuat dosa menjadi lebih besar. Di bulan-bulan yang dihormati, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, 4 bulan ini pun berbuat dosa lebih besar ketimbang bulan lain. Tempat di Mekah contohnya, makin parak lawan Baitullah berbuat dosa, makin ganal dosanya. Makin parak lawan Baitullah, makin ganal dosanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Kemudian yang ke-38 daripada 40 hadis. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه